Halo guys, welcome back to my channel yang selalu bahas masalah sederhana saja. Oke, kali ini kita akan lanjut dari video sebelumnya yang sebelumnya kita bahas tentang cara mengkoneksikan menggunakan drivernya. Kali ini kita akan koneksi Java IDE dan MySQL menggunakan sedikit coding. Syarat untuk mempelajari video ini, tonton dulu video sebelumnya karena ada driver-driver yang harus dimasukkan. Oke, intro dulu. Oke, syaratnya sama seperti sebelumnya, harus ada IDE-nya. Tentu saja itu. Kemudian kita aktifkan dulu yang bagian service. Sudah ada konektor Java-nya sama MySQL. Nah, ini contoh yang kemarin kita buat. Kalau ada tanda retaknya, berarti dia belum terkoneksi. Kalau utuh, berarti dia terkoneksi. Jadi hati-hati, jangan salahkan dulu alatnya. Mungkin cukup hanya diklik kanan kemudian dikonekkan saja. Nah, ini bisa diperhatikan tanda-tandanya di sini. Kita jangan lupa di stop karena kemarin ini lupa tidak dijalankan. Oke, nah, tunggu prosesnya, kemudian kita jalankan lagi. Itu tandanya kalau disconnect, kemudian kita start lagi. Oke, tanpa melihat atau tanpa menggunakan exam control panelnya, kita start dari IDE atau apa aja netbin-nya akan terhubung langsung dengan exam control panel. Jadi kalau awalnya kita menggunakan SAM control panel, sekarang tanpa SAM control panel pun kita bisa menjalankan MySQL-nya. Hanya MySQL ya, karena yang Apache-nya kita tidak gunakan itu. Oke, di stop dari situ, kemudian di refresh atau sebaliknya lah, bisa. Silahkan dicoba-coba sendiri. Intinya gimana? Apache netbin itu bisa terkoneksi dengan MySQL. Nah, SAM control panel itu sama, hanya IDE untuk mengaktifkan MySQL-nya. Oke. Tinggal di start. Kemudian kita tunggu beberapa saat, maka MySQL-nya jalan. Jangan terpengaruh sama garis merah atau konfirmasi merah, kecuali error ya. Kecuali error. Nah, diperhatikan di bagian situ, kalau dia ini tadi, kalau sudah terkoneksi maka dia bisa buka apa saja yang ada di database yang kalian select. Oke, yang bawah kenapa kok tidak ada ya, memang belum terkoneksi. Oke, kali ini kita akan coba buat code-nya, belum ada library-nya, nanti kita tambahkan. Kita buat Java class dulu. Silahkan, kalau saya buat koneksi saja. Oke, sudah terbuat. Nah, ini dia. Kita code-nya akan kita tampilkan atau kita tambahkan di situ. Ini testing terkoneksi dengan MySQL atau tidak. Oke, kita gunakan import. Import, ikuti saja. Nah, dot itu bisa dipilih apa saja. Nih contohnya SQL. Nah, untuk selanjutnya SQL kita mau ngapain? Kita mau ambil apa di SQL? Bintang itu tandanya semua. Ada banyak library yang bisa kita tambahkan, tapi kita tambahkan semua saja biar nanti tidak perlu terlewat. Kalau saya lebih suka semua, sama seperti select bintang from nama tabel, berarti tampilkan semua dari tabelnya. Nah, ini contohnya. Lebih banyak, tinggal pilih. Tapi saya lebih suka yang bintang. Kemudian kita tutup.
Untuk selanjutnya kita buat main method dulu. Tahu kan main method? Ini syaratnya supaya Java kelasnya bisa jalan. Ikuti saja. Jangan lupa ketika buat kurung awal buka harus ditutup dulu supaya tidak lupa. Nah, untuk ARGS boleh di depan ataupun di belakang, tidak masalah. Oke, ikuti. Kelihatan ya. Nah, kita buat try. Nah, kalau sudah ada try pasti hubungannya sama catch. Jadi sama seperti hampir sama lah, seperti if else. Kalau ada try ada catch. Kita pakai metode try and catch. Nah, ini untuk catch-nya exception. Kalau salah, intinya seperti itu. Sederhananya seperti itu. Nah huruf E itu bisa dirubah. Terserah kalian. Untuk try ini bagian yang ketika berhasil, untuk catch bagian ketika gagal. Kita masuk ke bagian codingnya. Hanya sederhana saja. Ketika kalian pilih dot, pasti ada pilihan-pilihan yang lainnya. Ini untuk yang bagian kelas name-nya kita ambil drivernya MySQL. Kita ambil MySQL JDBC-nya. Jangan lupa. Nah ini kesalahan. Ketika buka petik harusnya tutup. Kita ketik itu dulu. Ada mobil lewat. Jangan lupa titik koma. Oke, selanjutnya kita ambil database yang ingin kita koneksikan atau kita tes koneksinya. Connection.conf. Nah, ini inisiasi variabel yang akan kita gunakan. Kemudian kita ambil driver manajernya. Dot, jangan langsung diketik. Dot atau titik, kemudian tunggu dulu. Ada pilihan-pilihannya supaya itu memudahkan kalian ketika ingin mengambil apa yang ingin diketik. Oke, terserahlah. Oke, kita ambil dulu database-nya MySQL ya. Jangan lupa localhost. Kemudian nah ini di bagian database-nya. Database itu kita lihat dari sini. Nah, itu tadi yang ketika membuat koneksi boleh dirubah sih, tapi saya tidak milih merubahnya. Itu diambil dari situ namanya. Kita samakan. Kemudian root sama passwordnya. Jika root username-nya harus ada, kalau passwordnya kosong hanya petik kosong. Nah ini salah lagi, petik 2 dulu harusnya. Oke, kita tutup titik koma. Kemudian kalau berhasil kita mau mengeluarkan apa, tahu kan, sistem out. Ingat kuncinya kalau ngetik titik atau dot
tunggu dulu, dia pasti keluar pilihannya. Boleh print atau printan, sama saja, cuma ganti baris gitu aja. Nah, ketika koneksinya berhasil, maka muncul apa? Kita kasih koneksi berhasil aja. Ini ketika berhasil. Nah, bagian catch ketika ada kesalahan atau gagal, kita masukkan. Kalau gagal, tidak ketemu database-nya misalkan, atau passwordnya salah, kita munculkan di sini. Sistem out print lagi. Pelan-pelan aja ngetiknya. Nah, ini ada bedanya sedikit. Nanti kita tambahkan plus di bagian akhirnya. Plus apa? Get message-nya kita ambil dari mana? Kita ambil dari bagian atas. Nah, plus, kemudian E. Nah, itu huruf E itu apakah boleh dirubah? Boleh, tapi harus sama dengan yang bawah. Get message. Nah, get message diambil dari mana? Di bagian class name. Nah, ini dia akan mencari sendiri apa sih kesalahannya, kemudian ditampilkan di situ. Oke. Boleh disimpan dulu. Nah, ini sudah saya Ctrl S. Simpan atau Ctrl S sama saja. Kemudian langkah berikutnya kita tambahkan library. Nah, library ini yang penting lagi untuk mengkondisikan si kode agar terkoneksi dengan JDBC atau drivernya. Loh, kalau belum pernah dikoneksikan, di sini tidak ada nah, tidak ada. Oke, tidak ada di sini. Kita close. Kita tambahkan lagi file jar-nya yang tadi. Oke, kita lihat. Nah, MySQL tidak ada kan, berarti kita mau tidak mau harus pakai SQL connector yang sudah kita download. Klik kanan, kemudian foldernya save atau OK. Nah, sudah ada. Ini untuk penghubungnya, penghubung kode sama JDBC-nya. Oke, save. Nah, sudah saya Ctrl S sama saja. Yes, kemudian boleh kita coba apply. Karena belum saya set main kelasnya, jadi koneksi oke saja. Tunggu proses. Nah, ini berhasil. Bentar, tidak kelihatan. Connection berhasil atau koneksi berhasil. Bagaimana kalau salah? Nah, kalau salah, misalkan ini saya rubah, database ini tidak ada di sini. Kemudian kita simpan, jalankan lagi, sini akan tampil kalau gagal. Nah, ini dia. Nah, get message itu diambil dari file name-nya. Dia nyari, purpose tidak ada, nah, diambil dari file name sini supaya nyari kesalahannya. Oke, kita kembalikan lagi. Simpan, jalankan. Nah, ini dia. Oke, silahkan dicoba, semoga berhasil. Ingat, jangan cuma nonton video, jangan cuma lihat-lihat YouTube yang tidak berguna. Kalaupun ada tutorial, perhatikan, kemudian praktekkan. Oke, ini dia intinya di library untuk mengkoneksikan. Sekian dulu videonya, kita lanjut ke part yang ketiga, lebih asik lagi kalau menurut saya. Semoga kalian juga lebih asik lagi. Selamat belajar, jangan lupa jaga kesehatan supaya kita terus bisa belajar. Sekian dulu videonya, terima kasih.